Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Marco Mahin STHMA, Pendeta Resort GKI Palangkaraya Tengah, pada saat ini saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Bapa pengasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kemurahan dan berkat Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam hidup kami. Pada saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, sehingga telinga kami mendengar dengan sungguh-sungguh dan hati kami menikmati sabda-Mu dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman yang akan menuntun kami dalam menjalani keseharian hidup, terkhususnya pada hari ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita pada saat ini membuka dan juga membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan 17. Saya ulangi, kitab Amsal pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan 17 dengan perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bebal atau berhikmat. Kitab Amsal yang disebut juga sebagai sastra hikmat membedakan dengan tegas dan jelas antara orang bebal dan orang yang berhikmat. Orang bebal disebut juga sebagai orang yang fasik, orang yang memberontak terhadap Tuhan, tidak menyukai kebenaran-kebenaran, lebih menyukai kepalsuan dan kebohongan-kebohongan. Mereka membenci pengajaran dan didikan. Mereka mencemooh, melecehkan, mengolok-olok orang yang memberi nasihat, memberi teguran kepadanya. Bahkan mereka membenci orang yang mengkritik dirinya. Berbeda dari orang yang berhikmat. Kitab Amsal menyebut mereka sebagai orang-orang benar, orang-orang yang takut kepada Tuhan. Mereka selalu haus akan kebenaran-kebenaran.
dan tidak menyukai kepalsuan dan kebohongan. Karena itu mereka selalu mencari pengajaran dan didikan. Mereka tidak sungkan dan enggan dengan teguran-teguran dan nasihat-nasihat. Bahkan mereka tidak marah kalau ada orang yang mengkritik diri mereka. Bagi mereka, teguran, nasihat, bahkan kritik itu adalah vitamin. Itu adalah pupuk kehidupan yang akan membuat kehidupannya menjadi lebih baik dan semakin baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjumpai banyak orang yang berhikmat, tapi banyak juga orang yang bebal. Orang yang bebal ketika melihat ada kulit pisang yang tergeletak di atas lantai, dia hanya melihat itu sebagai kulit pisang. Kemudian dia akan pergi berlalu begitu saja. Berbeda dari orang yang berhikmat, ketika melihat ada kulit pisang di atas lantai, dia tidak hanya melihat itu sebagai sekedar kulit pisang. Tetapi dia melihat kalau ada orang menginjaknya, akan ada orang yang celaka. Akan ada orang yang dibawa ke rumah sakit. Bahkan mungkin akan ada orang yang meninggal dunia. Karena itu dia cepat-cepat mengambil kulit pisang itu karena akan mencelakakan orang lain dan membuangnya ke tempat sampah. Kitab Amsal mengajar kita untuk hidup bijaksana, untuk hidup berhikmat. Dengan cara agar senantiasa membandingkan, membedakan, dan memberi penilaian bahwa lebih baik ini daripada itu. Ia memberi contoh misalnya, sepiring sayur yang mungkin harganya tidak seberapa. Sepiring sayur yang dihidangkan dengan penuh kasih sayang dan cinta, itu lebih berharga dari sepiring daging yang dihidangkan dengan kemarahan dan kebencian. Amsal mengatakan bahwa harta kekayaan walaupun sedikit, tetapi kalau itu membuat hati tenang, kehidupan tenang, itu lebih baik dari kekayaan yang banyak dan melimpah ruah, tapi hanya mendatangkan kecemasan dan kegelisahan. Kitab Amsal membuat perbedaan-perbedaan. Dia membuat pembandingan-pembandingan dan membuat perbedaan-perbedaan. Ia mengatakan jawaban yang lemah lembut berbeda dari perkataan yang pedas. Lidah orang bijak berbeda dari lidah orang bodoh. Hati yang gembira berbeda dari hati yang sedih. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh menyemburkan kebodohan dan menyebarkan kebohongan. Hati yang gembira menurut Amsal membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hidup adalah pilihan. Apapun pilihan kita menjadi tanggung jawab kita dan selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Entah kita memilih menjadi orang bebal atau menjadi orang berhikmat. Entah menjadi orang jahat atau menjadi orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Karena itu mari kita memilih jalan orang benar, jalan orang yang berhikmat, jalan orang-orang yang selalu haus akan kebenaran-kebenaran, jalan orang-orang yang menyukai pengajaran dan pendidikan, jalan orang-orang yang tidak sungkan dengan kritik, dengan teguran dan nasihat, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan semakin baik. Karena tujuan hidup kita memang seperti itu, mengalami pembaharuan dari hari ke hari, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Dengan memilih jalan orang benar, kita dapat memiliki kehidupan hari ini lebih baik dari kehidupan yang kemarin. Dan kehidupan esok hari di masa mendatang lebih baik dari hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi saya mengajak kita sekalian untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan
kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa pengasih dan penuh rahmat, kami ucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan bagi kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan seringkali lalai menjadi pelaku firman. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dapat hidup bijaksana dan berhikmat. Bimbinglah kami dalam menjaga pikiran, perkataan, dan hati yang bersih. Melalui firman Tuhan ini, membentuk kami juga untuk menjadi pribadi yang cepat mendengar, namun lambat berkata-kata, sehingga kami dapat menguasai diri dari amarah dan perkataan yang tidak benar, perkataan yang kasar. Ampunilah salah dan dosa kami, jikalau selama ini tanpa kami sadari telah menyakiti hati sesama kami. Allah Bapa pengasih, begitu banyak juga permasalahan dan pergumulan hidup yang kami hadapi, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang telah mempengaruhi cara hidup bahkan juga keimanan kami. Kiranya pertolongan daripada Allah Bapa menguatkan kami yang lemah, menghibur kami yang berduka dan kehilangan, menuntun bagi yang kehilangan arah, menyembuhkan bagi mereka yang sakit, baik secara fisik maupun juga secara psikologis. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk mencukupkan kebutuhan hidup yang diperlukan. Kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah Bapa pengasih, kami juga mendoakan bagi jemaat dan masyarakat yang mana pada saat ini tertimpa musibah bencana banjir, terkhususnya di wilayah Kabupaten Katingan dan sekitarnya. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dapat menguatkan dan meneguhkan mereka untuk bersandar pada pertolongan Tuhan. Dan juga dalam kebersamaan kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan dan juga membuka hati kami, sehingga bersedia untuk saling tolong-menolong dalam memberi bantuan, sehingga dapat meringankan beban bagi mereka yang terdampak banjir. Allah Bapa pengasih, kiranya berkenan untuk mendengarkan seruan doa permohonan kami, yang kami akhiri dengan doa yang diajarkan kepada kami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.